Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kami akan menemani kalian dalam obrolan santai dengan topik pengaruh peradaban dunia terhadap kehidupan masyarakat maritim. Hi guys, what's up? Today we will accompany you in a casual conversation on the topic of how world civilization affects maritime life. Ya, bersama aku Vika. Bersama aku Michelle Irawan. Dan aku Didakos Karva Tegar Isar Widya Diatma. Oke, let's start. Guys, kalian tahu nggak sih arti dari maritim? Yang wilayah lautannya lebih luas daripada daratannya itu kan? Iya, biasanya maritim berhubungan erat dengan segala aktivitas pelayaran dan perdagangan serta kelautan. Kalau gitu, berarti air itu penting bagi masyarakat sejak dulu ya? Dulu kan udah ada banyak sekali peradaban dunia. Mereka mengandalkan kehidupannya di sungai kan? Iya, di Mesopotamia ada sungai Efrat dan Tigris, di Mesir kuno ada sungai Nil. Mereka kebanyakan menggunakan sungai untuk bercocok tanam, karena tanah di dekat aliran sungai itu subur. Oh gitu ya, kalau sungai penting, berarti laut juga penting dong. Sumber daya yang ada di laut dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan ataupun hanya diambil nilai dan fungsinya. Contohnya ya kayak pariwisata gitu. Ya, benar banget. Ini nih ada penjelasannya. Sepanjang perjalanan sejarah manusia, air memiliki arti dan peran penting dalam membangun sebuah peradaban. Tercatat dalam sejarah dunia bahwa seluruh peradaban tertua dan terbesar dialiri air sebagai sumber daya penting yang mereka butuhkan. Wilayah yang dialiri air menjadikan tanah di sekitarnya subur, sehingga manusia yang dulu berpindah-pindah atau nomaden mulai hidup menetap dengan bercocok tanam dan membangun peradaban. Seperti peradaban Mesopotamia yang dipercayai sebagai peradaban manusia tertua di dunia. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia berasal dari kata mesos tengah dan potamos sungai. Mesopotamia merupakan daratan yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu sungai Eufrat dan Tigris. Karena letaknya di antara dua sungai besar, ini menjadi berkah bagi wilayah Mesopotamia. Meski sungai Eufrat dan Tigris sering menimbulkan banjir saat musim hujan, luapan lumpur akibat banjir tersebut membuat tanah di Mesopotamia menjadi subur. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk mulai bercocok tanam dan menyebabkan terbentuknya peradaban yang lebih tinggi, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosioekonomi masyarakat. Peradaban tertua lainnya pun tidak lepas dari peran kehadiran air di wilayahnya, seperti peradaban Sungai Nil yang menjadi peradaban Mesir kuno. Sungai Nil membuat tanah subur sehingga penduduk di daerah sekitar Sungai Nil memanfaatkannya pada bidang pertanian. Sungai Nil juga berfungsi sebagai jalur perdagangan yang dilalui kapal-kapal dagang. Di Asia Selatan, tumbuh peradaban India kuno di sekitar aliran sungai Indus yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sedangkan di wilayah Asia, tepatnya Cina kuno, mengawali peradaban mereka dari lembah sungai Yangtze atau Sungai Kuning yang membangun kebudayaan neopolitik tertua di Cina. Air yang mengalir di tengah-tengah peradaban tersebut memiliki nilai penting yang menjadikan tanah subur, sumber sanitasi dan irigasi yang menghidupi masyarakatnya. Oleh karena itu, sungai dan laut memiliki peran penting bagi masyarakat. Masyarakat di wilayah pesisir memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di alam. Oleh karena itu, mereka sudah seharusnya melestarikannya. Sumber daya yang ada di laut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, penghubung satu daratan dengan daratan yang lainnya, dan memanfaatkan berbagai produk laut yang bernilai ekonomis seperti mutiara, kerang, batu karang, dan pasir laut. Pengambilan manfaat sumber daya perairan ada yang ekstraktif dan non-ekstraktif. Pengambilan manfaat dengan cara mengambil sumber daya dikenal dengan istilah pemanfaatan ekstraktif, sedangkan pengambilan manfaat ekstraktif tidak dilakukan dengan mengambil sumber daya, tetapi memanfaatkan nilai-nilai dan fungsi yang diberikan oleh sumber daya tersebut. Pemanfaatan ekstraktif terhadap sumber daya laut antara lain penambangan minyak, gas, dan mineral, pengambilan batu karang yang merupakan bahan bangunan ekonomis untuk membangun rumah, jembatan, dan lainnya. Kapur batu karang di sebagian masyarakat pesisir digunakan untuk cat pemutih dinding. Di sebagian daerah, batu karang diambil kapurnya untuk dikonsumsi sebagai bumbu sirih dan pinang. Pemanfaatan ekstraktif lainnya seperti penangkapan ikan, pengambilan mangrove untuk sumber utama kayu bakar, yang kayunya digunakan untuk membuat jembatan dan tiang rumah. Buahnya juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Terdapat budidaya ikan, pengambilan teripang,
budidaya rumput laut, dan pengambilan pasir laut. Pasir laut banyak dimanfaatkan untuk membangun rumah, jembatan, dan lainnya. Pemanfaatan non-ekstraktif antara lain yaitu pariwisata. Dalam kegiatan pariwisata, wisatawan dapat menikmati keindahan alamnya, berselancar, game fishing, menyelam, dan fotografi bawah laut. Pemanfaatan non-ekstraktif lainnya yaitu pendidikan yang dilakukan di atas kapal. Edukasi bahari seperti ini sudah mulai dikembangkan dengan aktivitas belajar sambil rekreasi. Pemanfaatan non-ekstraktif pesisir dan laut digunakan untuk acara sosial seperti perayaan adat tertentu, olahraga air, perhubungan laut, dan penelitian non-ekstraktif yang biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya. Nah guys, untuk menjaga kelestarian alam tersebut, dari zaman peradaban awal hingga saat ini tentunya dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Iya, benar banget tuh. Dengan adanya manajemen, tentunya sumber daya dapat terkelola dengan baik, efektif, dan efisien. Apalagi kebijakan di bidang ekonomi maritim Indonesia merupakan salah satu pokok pemerintahan untuk pembangunan nasional merata dan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nah, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut sebatas 12 mil laut, pengaturan kepentingan administratif tata ruang, penegakan hukum, dan penegakan keamanan juga kedaulatan negara, khususnya di laut. Ya, dan kewenangan-kewenangan itu akan membantu penyelesaian masalah kelautan yang membutuhkan tindakan cepat dan strategis. Contoh kebijakan ekonomi maritim yaitu adanya pembangunan tol laut, pembangunan pelabuhan laut dalam, industri perkapalan dalam negeri, dan juga bekerjasama dengan ASEAN Connectivity yang menyiapkan 5 pelabuhan besar. Ngomong-ngomong tentang manajemen, tentunya manajemen bisa digunakan untuk banyak pengelolaan dong dalam banyak bidang, salah satunya dalam membuat laporan penelitian yang dibutuhkan perencanaan yang harus dikelola dengan baik. Setelah itu baru kita bisa melakukan penelitian sosial seperti penelitian masyarakat pesisir maupun penelitian kelautan. Iya, benar juga. Manajemen bisa diterapkan di bidang apa saja yang perlu pengelolaan baik agar mencapai tujuan efektif dan efisien. Kalau gitu, dengar dan lihat penjelasannya yuk. Penelitian sosial adalah suatu bentuk penelitian yang berupaya menjawab beragam fenomena sosial di masyarakat. Dalam penelitian ada syaratnya, antara lain yang pertama sistematis, yaitu tersusun dan terhubung antar bagian. Yang kedua terencana, yaitu terarah sesuai rancangan penelitian dan mengikuti prosedur ilmiah. Penelitian berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan kegunaan akademis dan berguna dalam memecahkan masalah sosial yang merupakan kegunaan praktis. Dalam membuat penelitian sosial tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ada 3 tahap, yaitu penyusunan rancangan penelitian yang tentunya butuh pengelolaan yang baik, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. Dalam menentukan topik ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sesuai dengan minat peneliti, sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam hal waktu, tenaga, dan biaya, mempertimbangkan ketersediaan data, dan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan. Dalam melaksanakan penelitian yang harus dilakukan yaitu menentukan dan menyusun instrumen untuk mengumpulkan data, kemudian mengumpulkan data dan mengolahnya. Dilanjutkan dengan analisis data, dan terakhir menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Masih soal maritim, kita bisa membuat laporan penelitian dengan judul yang menarik, bermanfaat, terbaru, dan tentunya harus sesuai dengan kemampuan kita sebagai peneliti. Contoh judul yang dapat kita teliti seperti penerapan edukasi bahari untuk anak-anak sekitar pesisir, pengaruh lingkungan alam pesisir terhadap masyarakat di sekitarnya, dan masih banyak lagi. Tadi kan kita udah bahas peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, kan sebenarnya masih ada satu lagi loh peradaban yang terkenal, bahkan peninggalannya ada yang berkembang di Indonesia sampai sekarang. Kalian tahu nggak? Peradaban Melayu. Nah, bener banget, peradaban Melayu. Peradaban Melayu itu apa sih? Terus terjadinya kapan? Peradaban Melayu itu berlangsung pada pertengahan abad 16 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad 17 Masehi bersamaan dengan bangkitnya Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa ini lahir para ulama sebagai penulis Talqumuka. Salah satu peninggalan karya sastranya berupa hikayat. Tapi sebenarnya aku masih bingung tuh, hikayat apa sih? Nah, hikayat itu bentuk sastra prosa yang menggunakan bahasa Melayu kuno
berupa cerita dan dongeng yang mengisahkan kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan dan kesaktian dari tokoh utama. Selain itu, hikayat juga punya ciri khusus loh, yaitu pengarangnya tidak diketahui atau anonim dan ceritanya berbingkai. Fungsi hikayat ini sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga membangkitkan semangat juang. Terus kalian tahu nggak contoh hikayat apa aja? Tahu dong, ada Hang Tuah, Tanjung Lesung, Abu Nawas, dan Jaya Lengkara. Oh alah, kalau itu mah aku udah familiar banget. Cuma kayaknya susah ya hikayat itu, soalnya pakai bahasa Melayu, jadi agak sulit dipahami. Iya nih, kalau aku sih seringnya membaca cerita yang singkat dan mudah dipahami. Maksudmu cerpen? Iya bener banget, cerpen itu salah satu jenis prosa yang ceritanya cuma dibuat-buat, mudah dipahami, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Tulisannya juga menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung ke inti cerita, dan biasanya fokus menceritakan satu tokoh utama. Iya, dan sekarang cerpen itu udah berkembang banget, mulai dari penggunaan bahasa, tampilan gambar, dan juga alur ceritanya. Berarti ada versi bahasa Inggrisnya juga ya? Iya dong. Masih ada satu lagi cerita yang temurun-temurun dari suatu daerah. Itu namanya apa ya? Aku lupa. Cerita rakyat. Nah, iya itu maksudku. Cerita rakyat di setiap daerah Indonesia beragam loh, dan semuanya bagus-bagus. Kalau aku taunya Danau Toba sih. Sama dong, mendingan kita lihat film Legenda Danau Toba aja yuk, buat nge-refresh pikiran kita. Yuk, boleh deh. Kalau bisa pakai bahasa Inggris aja gimana? Biar sekalian belajar. Oke deh, biar skill Inggrisku nambah juga. A young farmer named Toba lived alone in fertile valley. One day he went fishing to a nearby river. After he fished and prepared to leave the river, his rod suddenly caught something. Much to his delight, he had caught a large goldfish. He let go of the fish and it suddenly transformed into a beautiful young woman. The goldfish claimed to be Princess cursed to be a fish. Grateful for breaking her curse, was willing to be his wife under one condition. Her curse was to be kept secret and no one must know that she was a fish, or else a terrible disaster may occur. The farmer and the woman got happily married, and within a year they were blessed a baby boy. He continued his behavior until he was once asked to bring rice to his father who was working in the field. On the way, he became hungry and ate his father's lunch. Hungry and tired after working in the fields, the farmer hid his son and called him the son of the fish. The boy ran home and asked his mother for the truth. Shocked and sad by her husband's behavior, the princess told her son to run to the hill near their house and to climb on the top of the tallest tree. She herself hurried to the river where she met the farmer for the first time and disappeared. It was not too long after that the sky darkened while thunder and lightning struck above the valley. Long and intense rain began to fall into the valley, causing it to flood. The water levels overflowed the valley, which turned it into a lake. Wah, keren banget ya cerita Danau Toba versi Inggris. Ya, pesan moralnya patut kita contoh, kayak menjaga diri dengan baik dan menepati janji. Nah, legenda Danau Toba tadi sekaligus mengakhiri sesi obrolan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa.